Takwil, takwil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, pada makna yang tidak zahir karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa. Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini dua pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan itsbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini itsbat ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut itsbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat, ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmuhu, ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil. Jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau itsbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya dua. Apa? Yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arasy. Allah yang mengatur arasy. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arasy. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat. Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat yang muhkam tetapi sebagiannya mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ini muhkam. Seluruh sifat-sifat Allah muhkam. Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah muhkam karena berjalan sesuai dengan lugatul Arab. Orang Arab kenal istiwa, istiwa itu berada di atas. Ala wartafa'ah. Ala berada di atas. Nggak ada yang menerjemahkan orang Arab itu menerjemahkan bahwa istiwa itu istaula. Nggak ada. Maka mulai ahli bid'ah, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Bishr bin Giyas al-Marisi dan kawan-kawannya mulai mengikuti ayat kaifiyahnya ini. Dia berubah sehingga jadi istaula, menimbulkan fitnah dan mencari ta'wilnya. Padahal ayat itu jelas. Yang mutasyabihat kaifiyahnya. Maka dipulangkan kepada yang muhkam. Apa yang muhkam? Allah tabaraka wa ta'ala. Orang meyakini zatnya ada, tetapi orang tidak bertanya bagaimana zat Allah. Nah, pembicaraan mengenai sifat cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah. Kalau kepada zat Allah kita tidak bertanya kaifa, bagaimana, demikian juga kepada sifat. Itu salah satu contoh yang menarik yang dengannya timbul bid'ah besar dalam Islam. Bersilsilah bid'ah itu meniadakan, menafikan sifat istiwa Allah alal arsh, yang kemudian merembet akhirnya mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Tangan Allah ditakwil kekuasaan, turunnya Allah ditakwil rahmat, turunnya rahmat bukan ini, dan seterusnya. Seperti yang Rabbuna katakan, mereka mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Fahzaruhum, hati-hati. Ini manhaj yang rusak. Beda dengan kaum salaf. Para sahabat itu manhajnya, kalau antum mau tahu, pertama mereka berjalan dan beredar bersama Alkitab dan Sunnah, tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka memahami Alkitab dengan Sunnah. Tidak seperti Khawarij. Khawarij juga berpegang dengan Al-Quran, tetapi mereka memahaminya bukan dengan Sunnah Nabi SAW, tetapi dengan ra'yu mereka. Mereka tafsirkan sendiri. Ayat itu dibawa kepada kemauan mereka. Inil hukmu illa lillah. Ketika mereka menolak tahkim Ali dan Muawiyah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Berarti pembatalan segala hakim manusia. Maka dijawab oleh Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang kau bawakan kalimat yang hak, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Itu kalimat hak, itu firman Allah, haqqun. Yang salah apanya? Pemahamannya. Lihat para sahabat itu. Yang kedua, mereka berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkannya. Karena itu ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman begini dalam Al-Quran, mereka menerimanya karena berjalan sesuai dengan fitrah yang ada, yang Allah telah tetapkan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Yang ketiga, mereka berjalan sesuai dengan akal mereka tadi, yang sahih dan sarih, bukan akal yang sakim, yang sakit dan ittirab. Yang terakhir, berjalan sesuai dengan lugatul Arab,
Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan mereka tidak pernah keluar dari lughatul Arab. 4 asas ini cara beragama kaum salaf. Dengan lughatul Arab. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan mereka tidak pernah keluar dari lughatul Arab. 4 asas ini cara beragama kaum salaf radhiyallahu anhum jami'an. Tidak keluar dari 4 ini. Mereka beredar bersama Alkitab dan Sunnah, tetapi mereka memahami Alkitab melalui Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka berjalan sesuai dengan fitrah mereka. Mereka berjalan sesuai dengan akal mereka yang bersih. Maknanya tidak ada syubhat. Adakah di kalangan para sahabat syubhat? Enggak ada. Yang terakhir dengan bahasa yang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa itu. وتعاونوا على البر والتقوى